Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kasmi, NIM 22033247, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai, Fakultas Teknik dan Bisnis, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Reguler 2. Baik, di sini saya akan menghafalkan 4 surah, yaitu diantaranya Quran Surah Al-Fatihah, Quran Surah Al-Ikhlas, Quran Surah Al-Falaq, dan Quran Surah An-Nas, beserta terjemahan dan keutamaannya masing-masing. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Keutamaan dari Quran Surah Al-Fatihah yaitu yang pertama, sebagai induk dari Al-Quran. Yang kedua, sebagai obat. Yang ketiga, syarah sah solat. Yang keempat, surah yang mulia. Dan yang kelima, sebagai surah yang paling utama. Yang kedua yaitu Quran Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Keutamaan dari Quran Surah Al-Ikhlas diantaranya yaitu yang pertama, Quran Surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Yang kedua, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, baca 3 kali seperti menghatamkan Al-Quran. Yang keempat, baca 10 kali akan dibangunkan istana di surga. Yang kelima, mendapatkan pengampunan dosa selama 50 tahun. Yang keenam, doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu Quran Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar. Min syarri ma halaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin iza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, keutamaan dari Quran surah Al-Falaq yaitu yang pertama sebagai penyembuh, yang kedua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga mendapatkan kenyamanan dan keamanan saat tidur, yang keempat mendapatkan perlindungan dari sihir, yang kelima surat agung yang diturunkan pada malam hari dan tidak ada yang menyerupainya. Kemudian Quran surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Lazi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, keutamaan dari Quran surah An-Nas sendiri yaitu yang pertama melindungi dari godaan jin dan setan, yang kedua menangkal sihir-sihir. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, dan kitab-kitab serta nabi dan rasul yang menerimanya. Yang pertama yaitu rukun iman. Rukun iman ada 6, diantaranya yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi dasar dari iman, karena sebagai umat Islam harus mengakui keesaannya. Dia merupakan pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi, serta Tuhan yang wajib disembah dengan sifat tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan makhluk. Malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan tidak diberikan nafsu. Oleh karenanya, mereka selalu taat pada segala perintah serta ketetapan, meskipun tidak terlihat. Sebagai manusia harus meyakini keberadaan dan tugas tersendiri. Setidaknya terdapat 10 malaikat yang harus diyakini oleh umat Islam, namun sejatinya terdapat lebih dari bilangan tersebut. Makhluk ini bertugas sebagai perantara Allah. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menjelaskan ajaran-ajarannya melalui kitab yang diturunkan kepada para rasul melalui perantara malaikat. Ajarannya harus disampaikan kepada umat manusia yang mengimaninya secara utuh tanpa adanya kelalaian. Ada banyak umat terdahulu terkena azab karena kelalaiannya. Kitab-kitab ini sebagai pedoman dan pegangan hidup umat dari para rasul yang sudah wafat.
Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kelalaian lagi yang mengakibatkan terpecah belahnya akidah dan keyakinan mereka. Meskipun demikian, terdapat penerusnya yaitu para sahabat dan ulama. Kemudian yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada Rasul Allah, jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui yaitu sekitar 25 yang diturunkan pada umat dengan karakteristik masing-masing. Setidaknya terdapat 4 kitab suci yang diturunkan kepada mereka untuk bekal mengajarkan tauhid dan meyakini bahwa Allah merupakan Tuhan yang wajib disembah. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir adalah hal yang nyata yang sering diingkari oleh manusia. Nah, oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, maka mereka wajib mengimani dan meyakini untuk menjunjung semangat dalam beribadah, serta sebagai bukti bahwa hari pembalasan benar-benar adanya dan seluruh manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Nah, rukun iman yang terakhir yaitu iman kepada qadah dan qadar. Takdir sendiri terbagi menjadi 2 yaitu tetap sebagai contoh kematian, jodoh, dan rezeki. Dan yang kedua yaitu adalah dapat diubah, takdir yang dapat diubah. Dengan berusaha serta berdoa, kemudian diiringi ketakwaan, manusia perlu meyakini sebagai rujukan bahwa semua atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu rukun Islam. Rukun Islam ada 5 yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima yaitu naik haji bagi orang yang mampu. Nah, yang pertama yaitu syahadat. Syahadat adalah hal yang pertama yang harus dilakukan sebelum masuk Islam adalah bersyahadat atau persaksian. Yang kedua yaitu sholat. Sholat ya adalah rukun Islam yang wajib dilakukan. Selanjutnya melaksanakan sholat, yaitu adalah melaksanakan sholat. Rukun Islam, sholat adalah rukun Islam yang wajib dilakukan, yang wajib dilaksanakan. Nah, sholat adalah ibadah yang harus dilakukan oleh muslim mukallaf dengan syarat rukun dan bacaan tertentu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam setiap bulan Ramadan dengan syarat dan aturan pengerjaannya yang sudah ditetapkan. Rukun Islam yang keempat yaitu adalah puasa. Nah, menjalankan puasa pada bulan Ramadan merupakan ibadah yang wajib yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Kita sebagai seorang muslim, agar tidak salah dalam memahaminya, ada baiknya mengetahui terkaitnya ketentuan dan pembahasan yang melatar belakangi karena menjadi penentu keabsahannya. Yang kelima yaitu naik haji bagi orang yang mampu. Naik haji adalah rukun Islam yang terakhir. Naik haji sebagai rukun Islam yang terakhir bagi orang yang mampu. Nah, sebenarnya pelaksanaannya sangat dianjurkan, namun terkadang kita melihat bahwa umat-umat manusia yang bermacam-macam sehingga menjadikan hukumnya diperbolehkan sampai dilarang jika ada yang menimbulkan kemudaratan. Kemudian yang ketiga yaitu
kitab-kitab beserta rasul dan nabi yang menerimanya. Yang pertama yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.